Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini tim. Langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa eksplor kembali ya. Dimana malam hari ini adalah malam kedua ya, setelah kita bertemu dengan Eyang Sabdowaya, yang dimana Eyang Sabdowaya itu telah mengamanahkan kita untuk menyempurnakan wafak logam mulia 1000 dinar dengan mencari hakikat hidup ya. Alhamdulillah teman-teman ya, tadi malam saya sudah dikasih petunjuk, di mana petunjuk itu mengarahkan saya ke suatu tempat, di mana tempat tersebut saya disuruh untuk menemui sesosok makhluk ya. Beliau bernama Petapa Gandawasesa ya. Di mana pertemuan saya menemui Eyang Gandawasesa itu saya disuruh untuk berguru sebuah keilmuan yang bernama sastra jendra ya. Ternyata teman-teman ya, mengkaji ilmu sastra jendra itu tidaklah gampang, karena saya harus melewati banyak sekali mungkin ya rintangan, dan alhamdulillah tadi malam kita baru menyelesaikan satu rintangan ya. Dan ternyata rintangan tadi malam mengandung sebuah pelajaran ya. Setelah saya bertemu dengan Eyang Gandawasesa, terus suruh berjalan ke belakang ya, akhirnya ketemu salah satu makhluk berpenampilan gembel. Dia meniupkan pasir apa ya, debu ya, dan saya suruh memaknai apa maksud dari debu yang ditiup lalu hilang. Alhamdulillah saya lulus teman-teman ujian pertamanya ya. Namun setelah itu ternyata saya diuji lagi, suruh jalan ke belakang lagi. Lah dari jalan ke belakang, sayangnya kita bertemu dengan Mas Blendos, Bang Marcel dan Mas Ogun. Dan sampai pagi kita tidak mendapatkan apapun. Jadi malam hari ini mungkin saja ini ya Mas ya, ini saya meringankan pekerjaan panjenengan semua ini ya. Mungkin saja dengan adanya kita terlalu ramai ya, sehingga ujian itu tidak ditunjukkan. Atau kemungkinan karena kita yang datang awal berdua gitu Mas, bisa juga kan gitu. Ya, jadi malam hari ini saya akan coba berdua dulu dengan Mas Diki, dan kalian nanti tunggu di sini, jangan kemana-mana, yang penting komunikasi lancar. Kayak gitu aja. Ya, sementara itu dulu. Karena Eyang Sarif pun sudah mengatakan terhadap saya, Nang, dalam menjalankan ujian ini sebenarnya yang penting kamu mengerti, bukan bahaya yang menghampirimu. Jalannya sebenarnya sudah ditutup untuk jalur-jalur bahayanya. Oh, Tinggal nggarap soalnya yang penting saya ini. Jadi insya Allah aman. Yang penting kamu tetap di sini ya, sambil mantau-mantau atau gurih sama Bang Marcel. Ya explore apalah, sederhana nggak apa-apa. Sederhana saja ya. Intinya kita stand aja dulu Mas, kalau perihal mencari makhluk-makhluk itu ya mbok resiko lah. Ya, bukan risiko ya. Ya, udah pernah kejadian gitu Bos. Iya, stand aja lah Bos. ya. Oke, yuk. Yang rekomendasi nu remedi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencot. Nah, teman-teman berarti biasa makan itu. Pokoknya buat teman-teman itu standby terlebih dahulu, sholat terlebih dahulu, pandangin video tim kase, jangan lupa THR-nya udah mepet, masih ada, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Dulu sebenarnya ya. Oh, baik Bang. Ya. Kita lanjut teman-teman. Bagaimana Mas ini Mas? Ini saya nyalakan kamera. Kita sudah berjalan terlalu jauh Pak. Gimana ini Mas? Kita tidak menemukan apapun lagi loh. Apa ada yang salah ya, Dik? Nah, itu permasalahannya Mas. Assalamualaikum. Meditasi ataupun apa Mas? Coba naik ke atas lagi yuk.
Ayo. Angin dik, angin dik. Apa? Ada angin. Kau tidak akan menemukan apapun selagi kau masih ketergantungan di dalam gelap. Kau dengar suaranya atau tidak, dik? Iya mas, ada suara tadi mas. Kau tidak akan pernah menemukan apapun selagi kau masih ketergantungan dengan kegelapan. Itu berarti petunjuk isyaroh itu, dik. Nah, maksud dari petunjuk itu, kau tidak akan pernah mendapatkan apapun, Menemukan apapun selagi kau masih ketergantungan di dalam gelap. kau tidak akan pernah menemukan hal apapun selagi kau masih ketergantungan dengan kegelapan. Oh, paham, dik. Maksudnya ketergantungan dengan gelap berarti kan pencahayaan kita yang jadi masalah mungkin. Oh, berarti maksudnya jika kita di dalam kegelapan masih tergantungan dengan sesuatu, Iya. tidak akan menemukan apapun. Oh, ini, dik. Kita ganti pencahayaannya baik. Kau bawa alat bantu penerangan selain senter enggak? Ya biasa lilin mas, yang selalu disediakan kan lilin. Oh iya, itu buat cadangannya. Ya sini, nyalain. Kamu matiin itu nih, senter ya. Bentar mas. Pantas yo. Kita tidak menemukan apapun karena kita menggunakan cahaya senter. Dengan lilin kan kalau biasa kan ekspor, kita kalau ada apa-apa pakainya lilin mas. Aduh. Korek kan, Dik? Nah. Dulu. Ini nanti nggak dapat gambar apa-apa mas. Adalah sedikit-sedikit, yang penting kan tujuan kita kan bis. Yuk, coba matiin lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan gelap banget mas. Hah? Gelap banget. Gelap? Masih kelihatan nggak? Ya kelihatan kalau dekat. Assalamualaikum. Allah, jalannya licin banget mas. Habis hujan soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan mukanya memang kelihatan. Cuma yang nggak kelihatan itu jalannya loh, harus raba-raba. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Kok suasana sama hawanya berbeda sih mas? Kayak anginnya kayak dingin tapi gimana ya? Iya, jadinya merinding banget loh mas. Pelan-pelan ya, Dik. Diam, Dik, diam. Tuh,
Anginnya. Ada suara, Dik. Iya, Mas. Kau tidak akan pernah menemukan jawaban. Kehidupan hanyalah sebuah bayangan. Maksudnya apa ya, Mas? Kau tidak akan pernah menemukan sebuah jawaban. Kehidupan hanyalah sebuah bayangan. Kau bersusah payah mencari sesuatu yang tidak ada. Mengapa kau bersusah payah mencari sesuatu yang tidak ada? Oh, ini filsafat, Dik. Filsafat gimana maksudnya? Suaranya dari mana sih, yo? Suaranya dari mana, ya Allah? Oh, aku sekarang harus paham, Dik. Gimana, Mas? Tadi ucapannya gimana tadi? Kau tidak akan menemukan apapun. Kehidupan hanyalah sebuah bayangan. Itu filsafat, Dik. Itu yang artinya sebenarnya adalah sebuah ujian batin. Ujian batin, maksudnya gimana? Ya, itu ujian batin. Jadi kita itu seringkali ditakuti dengan pikiran kita sendiri. Iya kan? Iya. Kita sering takut dengan pikiran kita sendiri, padahal realitanya tidak seperti itu. Kebanyakannya. Terus kita harus gimana, Mas? Kamu ikut saya. Ini harus dijawab suara-suara seperti ini. Hei! Saya tidak pernah takut dengan kalian yang semua ada di sini. Saya datang ke sini untuk mencari hakikat kehidupan yang sejati. Bukan untuk mendengarkan suara-suara ketakutan yang dibuat oleh kalian. Kalau kalian berani, wujudlah di sini. Temui saya. Pasti muncul, Dik. Pasti muncul. Cari ayo. Mana? Kau pikir saya takut? Kamu udah paham maksudnya nggak, Dik? Paham, Mas. Saya, Mas. Pantas saja, Mas, tadi dengan hawa-hawa seperti itu kita merasakan biasa. Memang ujian batinnya kita itu ditakut-takuti seperti itu. Paham. Aku pernah mendapatkan pelajaran ini soalnya. Gimana, Mas? Hei! Kau pikir aku ini takut atau bagaimana? Mana tunjukkan wujud-wujud dari kalian?
Jangan cuma bersuara. Kalau cuma bersuara, kurang menakutkan. Oh, hawanya berubah langsung, Mas. Hawanya berubah langsung. Panas angin ya. Angin langsung panas ya teman-teman. Kameraman nyalakan udah sih? Udah nyalakan dari tadi. Cuma ya gambarnya minim kayak gini sebentar. Awas, angin. Subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Jangan lari, Dik. Ya. Jangan lari, Dik. Terus kita cara melawannya gimana, Mas? Jangan lari, kita duduk justru. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah. Ya ilaha illallah. Jika kau adalah bentuk ketakutanku, minggirlah dari tempat ini. Saya tidak takut denganmu. Saya tidak takut denganmu. Saya takut. Saya tidak takut. Saya tidak takut denganmu. Saya takut denganmu. Saya tidak 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 takut denganmu. Bagus, Dik. Berhasil, Dik. Alhamdulillah. Maksud nggak pelajaran yang bisa diambil? Ya intinya ketakutan yang ada di dalam diri kita itu akan menghancurkan semuanya, Mas. Ya, itu satu. Yang kedua, kita seringkali takut dengan pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang melebihkan sesuatu hal yang pada kenyataannya tidak menakutkan yang kita pikirkan. Di dalam hidup ini,
kuncinya satu, slow, santai, Di setiap masalah, tenang. setiap masalah apapun kita jangan takut, kita hadapi. Ya, tenang. Ya, karena di dalam ketenangan ada sebuah kesadaran. Dan di dalam kesadaran ada Tuhan di dalamnya. Itu. Awal saya duduk itu Mas, itu juga tadi saya benar-benar rasa kayak kita mau dimakan gitu loh Mas. Sesak nafas aku Sesak. tertekik ini kok. Tertekik. Oh, ini udah presisi senter nyalain nggak apa-apa sih. Ini nyalain nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Berarti nanti kita bisa mendapatkan informasi apapun setelah ini di Nah ya ini kan ujian di titik ini. Baik ya teman-teman. Mungkin ini terlihat konyol dan lucu, namun percayalah teman-teman, ini mengandung sebuah makna. Kita seringkali takut dengan pemikiran kita sendiri. Kita membayangkan sebuah masalah itu seolah-olah sangat memenang, dibesar-besarkan oleh pikiran kita sendiri. Padahal terkadang kenyataannya tidak menakutkan yang ada di pikiran kita. Ya. Maka dari itu, tetap tenang, karena di dalam ketenangan ada kesadaran, dan di dalam kesadaran selalu ada Tuhan di dalamnya. Ayo lanjut. jika kita menjalankan ataupun mengamalkan apa yang kita dapatkan malam hari ini di kehidupan, misalkan contohnya kita mendapatkan suatu masalah yang besar, dengan kita tenang kita kan bisa berpikir dan memikirkan cara untuk menemukan solusinya ya Mas ya. Dia jawab, saya tidak takut denganmu, saya akan lawan kamu. Maksudnya lawan pikiran kita sendiri. Yo. Nah ini kita nyalain terus dah Mas. Nggak apa-apa. Nanti kalau gitu kita nggak nyalain Iya. penyalaan saya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Mas? Apa? Ayo. Cek kemana dinyalakan. Udah. Baik teman-teman, mungkin ini adalah jawaban dari ujian yang sudah kita lalui tadi. Ayo kita temui. Kira-kira itu bawa apa sih Mas? Pegang apa bercahaya warna ungu. Batu. Allah subhanallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan ya, saya Gana dan saya adalah murid dari Petapa Gandawasesa. Baik Eyang, terima kasih. Assalamualaikum Eyang. Saya Eyang, saya adalah murid dari Petapa Gandawasesa yang sedang mencari hakikat ilmu sejati sastra Jendra. Kau telah berhasil melewati kegelapan dan melawan ketakutanmu sendiri. Namun, itu semua hanyalah sebuah permulaan. Apakah kau siap menerima ilmu yang lebih tinggi? Insya Allah saya siap Eyang. Saya ingin mengetahui dan belajar mengenai hakikat ilmu sejati dan ingin menguasai ilmu sastra Jendra. Sastra Jendra
bukan hanya sekedar ilmu, namun sastra Cendra hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar siap. Banyak yang datang dengan keinginan besar, namun mereka tidak dapat berhasil untuk mendapatkannya. Apakah kau siap untuk mendapatkannya? Saya siap, Yang. Adanya saya sudah sampai melangkah sejauh ini dan berada di tempat ini, itu pertanda saya siap segala resikonya yang akan menghadang saya. Baik. Temukanlah titik keseimbangan di dalam dirimu dan temukan jawabannya. Apa jawaban yang kau dapatkan? Kita tidak akan pernah bisa memaksakan diri kita untuk melawan dunia. Namun, kita hanya bisa untuk mengikuti dari dunia ini yang selalu bergerak setiap harinya. Tadi saya serasa dilempar di tengah-tengah sebuah samudra yang sangat deras ombaknya. Di situ saya merasa kesulitan. Semakin saya melawan ombak itu, semakin pula ombak itu akan menghanyutkanku. Namun, dengan cara saya mengikuti dari arus ombak itu, di situ saya merasakan sebuah ketenangan dan tidak merasakan capek yang berlebihan. Kau sudah sedikit mengetahui mengenai ilmu kehidupan. Namun, itu semua belum cukup. Lihatlah ini. Saya telah membuka sastra langit. Dan ini semua adalah aksara-aksara langit. Hanya mereka yang sudah tidak memikirkan duniawi yang akan dapat memahami sastra langit. Lalu, apa tugas saya, Yang? Bacalah.
Aksara-aksara langit ini saya tidak paham bentuk-bentuk angka serta huruf itu, yang saya benar-benar tidak bisa membacanya. Jika kau ingin dapat membaca aksara langit ini, janganlah kau membaca dengan matamu, bacalah dengan hatimu. Segala sesuatu memerlukan sebuah keseimbangan. Hidup bukan hanya sekedar mengejar, namun juga harus menerima. Layaknya pohon besar di depan saya ini. Kau rela tertekan oleh angin yang menerpa. Kau ikhlas mendapatkan itu semua. Begitu juga dengan air. Air akan mencari jalannya sendiri. Dari apa yang kau ucapkan barusan, maknailah dan bacalah aksara langit ini. Maaf izin ya. Ilmu sejati tidak hadir dari luar dari diri kita. Namun ilmu sejati itu ada di dalam diri kita. Jika kita ingin mempelajari hakikat ilmu yang sejati, maka lepaskanlah keterikatan kita dengan dunia. Dengan pernyataan itu, apa jawabanmu? Ilmu sastra jendra bukan hanya sekedar
sekumpulan pengetahuan. Namun ilmu sastra cendra adalah cara untuk mencari jalan menuju diri kita sendiri, jalan menuju keseimbangan, dan jalan menuju ke alam semesta atau bersatu dengan alam. Baiklah. Kau telah membuka gerbang pertama mengenai pengetahuan di dalam dirimu. Namun ini semua, perjalananmu masihlah sangat panjang. Jika kau benar-benar ingin memahami hakikat kehidupan yang sejati, lanjutkanlah perjalanan. Siapa yang? Saya terima kasih banyak. Alhamdulillah lulus dik. Mas, gimana mas? Udah diujinya berat ini. Berat gimana? Alhamdulillah. Yang didapatkan apa mas? Yang didapatkan kita harus ngapain dan apa itu? Ya intinya jika kita ingin mempelajari ilmu sastra cendra, hakikat ilmu yang sejati, kita harus benar-benar melepaskan diri kita dengan ya mungkin keterikatan kita dengan dunia. Ada pepatah yang mengatakan topo ing tengah projo. Oh, Kita ya. berdiam diri di tengah-tengah gemerlapnya dunia, walaupun kita tahu kita mampu untuk melakukan hal itu. Jika kita ingin menguasai ilmu sastra cendra, kita harus berani topo ing tengah projo. Berarti melawan nafsu yang ada di dalam diri kita ya mas ya. Itu satu. Yang kedua, segala sesuatu sebenarnya alam sudah sediakan. Namun kebanyakan dari diri kita melihat alam hanya dengan mata, sedangkan alam bisa berkomunikasi dengan kita melalui batin kita. Maksudnya gimana mas? Hah? Maksudnya gimana? Iya, alam semesta sebenarnya itu setiap harinya, menurut saya ini ya, itu bisa berkomunikasi dengan kita, namun bukan hanya dengan sebuah pandangan penglihatan mata, namun alam semesta ini bisa menunjukkan sesuatu hal besar terhadap diri kita ketika kita menggunakan hati kita. Memaknai alam dengan hati. Ya, terkesan sulit. Ya sulit mas. Ya kalau dipikir sampai berarti kan kita melihat keadaan alam sekitar dan kita berkomunikasi ataupun berbicara lah ya bahasanya dengan alam. Pohon ini saja bisa berbicara tadi, menunjukkan saya. Kamu nggak percaya, nanti keluar video. Yang saya tadi rasakan itu masih menggebu-gebu keegoisan. Masa ya sih alam bisa berbicara? Oh ya nggak bisa. Ya, memang masih menggebu mengenai hal itu loh. Semakin nih yang namanya ilmu, semakin kita kejar sekuat kita, senapsu kita, semakin jauh ilmu itu. Namun semakin kita istiqomah dan terbiasa tanpa beban, Menerima ya, bisa dapat sebais ya kita terima untuk hari ini gitu ya mas ya. Makanya dunia itu bukan hanya sekedar untuk dilawan, namun harus kita ikuti. Kalau kita mau melawan dunia, yang ada babak belur, sakit hati, iri dengki, hidupnya nggak berkah barokah. Namun berarti kesimpulannya kita di dalam hidup ini harus menerima segala takdir dan ketetapan Tuhan yang memang sudah dijatahkan terhadap diri kita. Jangan timbul
Gresula. Apa nama gresula itu? Ya. Bahasa Indonesia apa? Gresula. Gresula itu mengeluh. Mengeluh ya, mengeluh. Iya. Jangan justru mengeluh dengan takdir yang memang di mana takdir itu ditetapkan terhadap diri kita. Oh, Ya. ya. Dari yang pertama kita bertemu dengan yang bawah ya, juga kan tanpa kita sadari keluh kesah, Ya, ada kaitannya semua. keluh kesah yang kita menjadi seharian. Keluh kesah yang tidak ada hentinya. Ya, Ya, intinya itulah. Mengutuk kata kutukan yang kalimat kutukan terlontar itu yang malah membuat kita sempit ya Mas ya. Makanya mari kita belajar bareng-bareng mengenai hakikat ilmu yang sejati. Berarti yang paling utama itu bagaimana cara kita melawan diri kita. Berarti Jangan mengendalikan ya. Ya pernah saya bahas di dalam hidup kita yang bisa kita kendalikan hanya diri kita, bukan di luar dari diri kita. Jika kita ingin mengendalikan orang lain, yang ada kita sakit hati terus, yang ada kita nanti capek hidupnya ya. Namun kendalikanlah yang bisa kau kendalikan, yaitu dirimu sendiri, bukan orang lain. Mungkin ada yang kurang paham dengan perkataan ini. Katakanlah contoh, Diki ya bisa-bisanya orang baik seperti itu tiba-tiba menikam saya dari belakang. Yang saya keluh kesahkan itu kelakuannya Diki. Ya kan, kebanyakan manusia seperti itu. yang saya keluh kesah, kenapa sih Diki jadi seperti itu? Kenapa sih Diki jadi seperti itu? Tahu-tahu gitu, dulu nggak usah diajarin, nggak usah ikut Iya. gitu sih. Padahal yang bisa kan saya kan tidak mampu mengendalikan dirimu. Nah, Yang saya mampu kendalikan diri saya. Ya mungkin Diki lagi lupa, atau mungkin Diki lagi capek, apa mungkin Diki lagi kepengen yang lebih, oh Diki mungkin lagi kepengen sesuatu, mengejar sesuatu hal yang besar. itu akan lebih mudah untuk memaafkan sesuatu orang yang Ya. berperilaku jahat kepada kita. Itu akan lebih mudah menerima segala sesuatu yang Ya. hadir ke dalam diri kita berarti ya Mas. Makanya dulu saya ingat betul di tahun 2022 ya, Mbah Sariman, bukan Mbah Sariman, saya pernah dibikin di sebuah pesan. Pemuda kok kayaknya Mas. Pemuda dari kerajaan yang sudah kaya raya. Oh bukan Mas, yang ini, yang satu. Oh. Pesan ya. Kalian tidak akan bisa mampu untuk menutupi 1000 makhluk di luar kamu yang menggunjing kamu setiap hari. Namun yang bisa kau lakukan, karena kau memiliki 2 tangan, tutuplah 2 telingamu dengan 2 tanganmu. Kata ayahmu Mas. Itu berarti kan yang bisa kita kendalikan diri kita untuk menutup telinga, bukan menutupi mulut-mulut ribuan orang sana. Ya. Itu sama saja mau ilmu seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ya semoga pengalaman yang saya dapatkan ya buat pengalaman jenengan juga, walaupun mungkin jenengan jauh lebih berpengalaman daripada diri saya. Kita sama-sama belajar di sini ya Mas ya. Ya. Dari kita tahunya ini ya karena kita juga mendokumentasikan ya. Kan biar teman-teman bisa membaca, menilai, mendengarkan dan bisa menerapkan dan juga apa namanya? Lah itulah. Tapi sini kita gimana? Kita lanjut ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.